Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita lakukan langkah berikutnya. Setelah kita melakukan langkah yang ketiga, input jurnal saldo awal, kita lakukan langkah keempat, yaitu menginput jurnal transaksi. Kita buka aplikasi lagi, ya. Kemudian kita coba input transaksi, ya. Ini kita scroll ke atas. Nah, di sini kita catat transaksi tanggal 2 Februari, ya. 2 Februari 2021. Nah, di sini ada nomor buktinya 001 karena ganti bulan, ya. Ini 02 garis miring MAA garis miring 2021. Oh ya, ini tadi 2021 nih yang atas nih, sekaligus kita betulkan, ya. Tadi salah, ya. Nah, kemudian di sini kita input, ya. Kita input transaksi, ya, penerimaan infak Jumat, ya. Jadi bisa kita tuliskan keterangannya dulu. Infak Jumat. Nah, seperti itu. Langsung kita beralih ke kode dan nama akun, ya. Kalau kita terima infak, ya, berarti kas akan bertambah, betul nggak? Kas akan bertambah, berarti kas dituliskan di kiri. Berapa angkanya? 13 juta. Gitu ya, ini saya asumsi 1 tahun, ya. Tetapi sebenarnya realnya harusnya setiap kita mencatat transaksi, ya. Nah, kemudian yang bertambah apa lagi? Pendapatan infak, ya. Jadi kita cari di sini pendapatan infak kotak Jumat. Nah, angkanya berapa? Di sini 13 juta, ya. Karena ini adalah arus kas masuk dari operasi, maka di bagian baris kas ini kita masukkan di sini, kita pilih, ya. Di sini adalah arus kas masuk dari operasi. Kemudian seperti biasa di yang lain kita masukkan, ya. Setelah kita input tanggal, nomor bukti, uraian, kemudian akun sama sisi kiri dan sisi kanan angka, maka kita tuliskan di sini, kita pilih, ya, bahwa ini infak itu kan tanpa pembatasan, ya. Ini bisa kita copy paste dari sini, ya. Kemudian pokjanya adalah di sini, pokjanya penyaluran ZIS, ya. Ini sudah ada di atasnya, tinggal di copy paste saja boleh. Kemudian programnya adalah program ZISFAF, dan kegiatannya adalah kegiatan sholat Jumat, misalkan, ya. Kegiatan sholat Jumat. Ini kita cari kodenya, ya. Untuk sholat Jumat itu kodenya 28. Nanti sekali lagi ini bisa direvisi, ya, biar tidak terlalu banyak atau menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, ini seperti biasa, ini kita samakan dengan atasnya, ya, sampai dengan ini. Ctrl D. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk pencatatan yang pertama. Saya menyarankan di sini ada jedanya, ya, setiap transaksi. Ya, caranya adalah seperti itu, dan ini adalah rumus, sengaja saya letakkan di sini dan saya merahin, ya. Jadi nanti kalau misalkan rumusnya ada yang kehapus gitu, ya, ini mudah sekali, ya. Ini baris pertama ini di copy pastekan saja, ini misalkan baris pertamanya ini, ya. Kita copy pastekan aja ke bawah gitu. Kalau misalkan ada yang terhapus, jadi nggak usah khawatir. Ini misalkan kehapus nih, tinggal copy paste aja dari sini, ya. Ctrl D. Nah, sudah otomatis gitu, ya. Jadi jangan khawatir terkait dengan rumus. Itu adalah sistemik dan sangat mudah untuk membetulkannya. Selanjutnya kita coba mencatat transaksi berikutnya, yang kedua, ya. Misalkan tanggal 2 Februari 2020 2021, ya, misalkan, ya. 2021, ya. Nah, di sini misalkan nomor buktinya berarti masih Februari, ya, berarti 002, ya. Nah, kita kalau mau nulis nomor bukti ini bisa copy paste sebenarnya. Tinggal kita ganti. Tadi 001 nomor urutnya, ini sekarang 002. Gitu, ya. Nah, urainya apa dulu? Kita tulis pembayaran honor penceramah. Nah, seperti itu. Kemudian kita langsung berlanjut ke nama akunnya. Kalau pembayaran berarti kasnya akan berkurang, terus beban honor bertambah. Jadi honor kita ketik di sini.
Di sini ada honor, narasumber atau penceramah, ya. Kemudian sisi kanannya adalah kas. Kasnya berkurang. Jadi di sisi kanan. Berapa angkanya? Misalkan angkanya adalah 9 juta. Ini hanya contoh saja. Nah, karena ada pengeluaran kas, ini kan terkait dengan operasi ya. Kita pilih arus kas keluar dari aktivitas operasi. Gitu ya, pas baris kasnya. Kemudian kita lengkapi ya, terkait dengan jenis dananya. Ya. Di sini jenis dana yang kita gunakan adalah yang tanpa pembatasan. Dia akan mengurangi yang tanpa pembatasan. Kemudian pokjanya ya, kita pilih pokjanya penyaluran infak ya, kemudian programnya dakwah, misalkan gitu ya. Penyaluran ZIS, terus programnya misalkan kita pilih programnya dakwah. Dan kemudian kegiatannya adalah kegiatan sholat Jumat, misalkan ya. Nah, seperti biasa di baris pertama ini kita samakan. Ya, baris kedua kita samakan dengan baris pertama, Ctrl D. Nah, cukup seperti ini. Ya, mungkin sekali lagi ya. Nanti selanjutnya bisa dilakukan Bapak Ibu sendiri ya. Dan nanti kunci jawabannya bisa kita upload di situs ya. Yang terakhir yang saya contohkan, pencatatan jurnal yang ketiga, yaitu misalkan tanggal 3 Juli. Ya, 3 bulan 7 2021. Nah, karena Juli ini bisa kita copy paste untuk menyederhanakan ya. Di sini kalau bulan Juli berarti kan 7 bulannya. Ini baru pertama berarti 001 gitu ya. Nah, ini terkait dengan apa misalkan? Penerimaan infak kotak masjid ya. Penerimaan infak. Kita aja boleh ya. Jadi misalkan infak apa ya? Infak kotak masjid. Ya, misalkan contoh saja ini. Ya, penamanya nanti silakan Bapak Ibu sendiri ya sebenarnya. Nah, kemudian ini penerimaan infak pasti kas akan bertambah, tetapi di sini ternyata penerimaannya itu melalui bank ya. Jadi era sekarang itu ada masjid yang ketika jamaah itu mau melakukan infak itu mungkin tidak perlu membawa uang gitu ya. Tapi tinggal scan QR code saja, di masjid ada QR code, kemudian di scan, sudah otomatis uangnya masuk ke rekening masjid, gitu ya. Jadi itu era sekarang itu cashless ya. Misalkan masuk ke rekening bank apa misalkan, Syariah Mandiri misalkan. Oke, nah di sini adalah infak, ya. Di sini adalah infak ibadah wajib misalkan. Nah, seperti itu, ya. Ini keterangannya tadi bisa diubah dengan bukan kotak masjid misalkan ya, infak ibadah wajib. Nah, gitu bisa juga ya, yang kita sesuaikan aja deh ya. Infak ibadah wajib. Gitu ya. Misalkan infak ibadah wajib. Ya, seperti itu. Nah, di sini kemudian angkanya berapa? Angkanya coba kita input ya, misalkan 35 juta. Ya, di sini juga kita sama dengan kan boleh. Ya, kemudian karena ini juga menyangkut kas ya, walaupun secara bank ya, di sini tetap kita tandain sebagai arus kas aktivitas operasi masuk ya. Dan kita tandai ini jenis dananya karena infak ya, ini tanpa pembatasan. Kemudian ini juga terkait dengan ini terkait dengan penyaluran ZIS ya, ini nama pokjanya misalkan ya. Ini nanti bisa sekali lagi bisa direvisi ya. Nanti di sheet ref ya yang saya hide ya, bisa di unhide. Nah, kemudian untuk passwordnya, untuk mengubah ref ini sengaja saya kasih password yang berbeda. Kalau yang lain Andi itu passwordnya Bismillah ya. Kalau untuk mengubah ref ya, dan chart of account atau daftar akun. Nah, di sini programnya adalah misalkan program ZISWAF ya. Ini karena sudah ada, tinggal copy paste saja boleh. Kemudian kegiatannya adalah misalkan kegiatan ZISWAF gitu ya. Ini ada ZISWAF, tinggal copy paste saja kalau sudah ada di atasnya. Nah, ini kemudian baris keduanya kita samakan. Kita blok seperti ini, kemudian Ctrl D. Nah, seperti itu. Ya, dengan demikian maka otomatis ya nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan untuk transaksi-transaksi berikutnya.
Otomatis neraca saldo bisa kita refresh. Ini hanya menampilkan yang ada angkanya saja, tombol refresh ini. Kemudian laporan penghasilan komprehensif ya. Ini kita bisa cetak mau bulan apa. Misalkan kita Desember gitu ya, bisa. Ini udah ada angkanya ya. Desember atau Februari bisa ya. Kalau kita pilih Februari berarti ada yang berarti cut off-nya Februari gitu ya. Kalau ini kita pilih Februari, berarti nanti di laporan posisi keuangan ini juga harus kita pilih bulan Februari sehingga agar seiring dan sejalan gitu ya. Kalau enggak nanti enggak balance gitu. Kemudian laporan perubahan aset neto ya tidak perlu kita pilih ya karena ini tahunan sebenarnya. Laporan arus kas ini juga kita bisa pilih bulan Februari. Seperti itu ya. Tapi laporan arus kas ini tidak mempengaruhi laporan yang lain ya, sehingga ini independen ya. Kemudian buku besarnya juga sudah ada isinya ya. Kita bisa cetak ya. Misalkan Bank Syariah Mandiri atau kita bisa cetak misalkan kas. Nah, otomatis ya sudah terfilter dan di sini ini di ACE-nya tinggal klik kanan. Ini refresh, maka otomatis akan ada realisasi ya, seperti itu. Yang di sebelah kanan yang per kegiatan juga sudah ada. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan dan untuk jurnal berikutnya nanti silahkan dapat dilanjutkan dan kunci jawabannya nanti saya akan upload di situs ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat ya, manfaat untuk kita semua dan nanti ketika kita mencetak laporan ya, langkah yang kelima yaitu mencetakkan laporan itu nanti bisa kita lakukan pencetakan laporan keuangan itu dengan menekan tombol cetak laporan ya. Terima kasih. Kita lanjutkan nanti di langkah kelima pencetakan laporan.